Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kami akan menyampaikan warta lisan kegiatan sepekan GKI Gondomanan. Yang pertama, ibadah minggu ini 26 September 2021 dilaksanakan dalam rangka Hari Doa Alkitab dengan tema Kita dan Mereka dan dilayani oleh Bapak Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dilaksanakan rutin setiap hari minggu mulai pukul 11 WIB secara daring atau online. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai ibadah sekolah minggu dapat menghubungi Bapak Trianto di nomor 0838 6952 6390 seperti tercantum di layar berikut. Yang ketiga, memasuki bulan keluarga dan tema bulan keluarga adalah Gereja Sejati di Dalam Rumahku. Jemaat dapat berpartisipasi dalam bulan keluarga dengan mengirimkan video singkat yang menggambarkan kegiatan bersama dalam keluarga. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam warta jemaat dan dapat pula ditanyakan ke kantor gereja ataupun ke majelis jemaat dengan kontak person Ibu Penatua Yeni Setiawati. Yang keempat, mulai tanggal 3 Oktober 2021, GKI Gondomanan akan memulai ibadah live streaming. Ibadah live streaming akan dijadwalkan setiap hari Minggu mulai pukul 9 pagi, sehingga ibadah Minggu yang dilaksanakan setiap pukul 6 pagi ditiadakan. Mohon menjadi perhatian jemaat. Yang kelima, Majelis Jemaat GKI Gondomanan akan mengadakan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu 3 Oktober 2021 secara online. Pelayanan perjamuan kudus ini mengundang anak-anak yang telah menerima sakramen baptis untuk turut serta. Dimohon agar orang tua dapat untuk ikut serta dalam perjamuan kudus. Jemaat harap menyiapkan sarana perjamuan kudus secara mandiri berupa roti tawar, atau selain roti tawar bisa juga menggunakan ubi rebus atau nasi putih, dan anggur. Selain anggur bisa juga menggunakan teh atau air putih. Berkenaan dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus yang akan diadakan pada tanggal 3 Oktober 2021, maka dengan ini majelis mengundang segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Gondomanan untuk mempersiapkan diri dengan mengikuti persiapan perjamuan kudus yang akan kami laksanakan pada hari Jumat 1 Oktober 2021 melalui tayangan video kabar baik. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang menginginkan informasi lebih lanjut mengenai GKI Gondomanan dan berkeinginan untuk mendapatkan warta digital GKI Gondomanan, dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon 0274 376 836 atau di nomor WA 0882 1623 3311 setiap hari dan jam kerja. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama menghadap Tuhan. Dengan sukacita kita bangkit berdiri dan sambut panggilannya dengan menyanyikan NKB 7 bait 1 dan 2, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyi yang baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan,
sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah bersama kita masuki ibadah kita di minggu ini dengan bersama mengaku dalam hati kita masing-masing yang demikian, bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Bapa yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara Dan menyertai saudara juga. Persilakan untuk duduk kembali. Manusia punya kecenderungan untuk mengkotak-kotakkan diri berdasarkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat seperti suku atau ras, status sosial, agama, dan lain-lain. Kondisi seperti itu pun terjadi di dalam gereja. Ada kelompok-kelompok yang mengkotak-kotakkan diri dengan label identitas masing-masing. Kita dan mereka adalah tema ibadah kita minggu ini. Tema ini mengajak kita untuk menyadari bahwa pola pikir kita mereka, pengkotak-kotak manusia ke dalam kelompok-kelompok tertentu, serta sikap kelompok yang eksklusif menyebabkan karya kebaikan terhambat. Oleh karena itu, kita perlu menghidupi keberagaman dengan berkarya kebaikan bersama dengan mereka yang berbeda. Marilah kita berdoa secara pribadi, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Bapa. Kita berdoa secara pribadi. Tuhan, ini kami dengan segala kesalahan dan kelemahan kami, datang kepadamu dalam doa-doa pengakuan dosa kami. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaan-Mu. Karena Kaulah punya semua, demi Kristus umat
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, Allah yang Maha Kasih dengan sukarela memberikan pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya. Bagi kita, Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil dari Galatia 3, ayatnya yang ke-26 sampai dengan 28 yang demikian. Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita sekalian. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya terlebih dahulu kita mohon berkat Tuhan di dalam doa epiklese. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersuka cita di saat ini ketika kami masih diperkenankan menikmati hari baru di saat ini, dan Tuhan memperkenankan kami untuk beribadah walaupun secara online. Tuhan, berkati ibadah yang kami selenggarakan di saat ini menjadi sarana berkat Tuhan untuk semakin menguatkan iman dan keyakinan kami kepada Engkau. Di saat ini kami juga hendak bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sadar akan segala keterbatasan kami. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu berkarya dalam diri kami,
Memampukan kami yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu ini dalam setiap langkah hidup kami, sehingga sungguh hidup kami dibangun, hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan hidup kami menjadi surat Kristus yang hidup, yang mampu dibaca oleh setiap orang yang melihat kami, sehingga nama Tuhan kemudian dipermuliakan. Berkati juga hamba-Mu yang hendak menyampaikan sabda firman Tuhan, Engkau urapi, Engkau sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga apapun yang hendak hamba-Mu katakan berasal dari kebenaran firman Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah siap mendengarkan firman Tuhan dan memberlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di saat ini diambilkan dari Injil Markus, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang 38 sampai dengan ke-50. Markus 9 ayat 38 sampai dengan yang ke-50 yang diberikan judul perikop oleh LAI, yaitu seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Dilanjutkan di perikop selanjutnya dengan judul perikop, "Siapakah yang menyesatkan orang tentang garam?" Ayat 42, "Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulat tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu akan mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, memelihara, dan melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara yang terkasih.
Kita patut bersukacita di saat ini kita masih bisa dimampukan untuk beribadah walaupun di rumah masing-masing dan di tempat kita masing-masing, baik saudara-saudara sendirian maupun juga bersama dengan keluarga besar. Dan saat ini kita akan menghayati firman Tuhan dengan terang tema kita dan mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca bacaan kita di saat ini sebenarnya menceritakan bagaimana Yesus sedang melakukan perjalanan ke Yerusalem. Kedatangan Yesus ke Yerusalem adalah menuju hari-hari terakhirnya. Dan kalau kita membaca ini, penekanan yang diberikan oleh Tuhan pada bacaan ini tidak lagi berbicara mengenai mujizat-mujizat yang seringkali dilakukan sebelum perjalanannya terakhir ke Yerusalem. Tetapi di tengah-tengah perjalanan ke Yerusalem ini, Yesus sedang mempersiapkan para murid untuk menghadapi hal-hal yang akan mereka hadapi ke depan. Dan di tengah jalan ketika mereka berjalan menuju ke Yerusalem, para murid melihat bahwa ada seseorang yang mengusir setan dalam nama Yesus. Dan mereka melihat bahwa orang itu bukanlah orang dalam, bukan termasuk sebagai inner circle dari murid-murid Tuhan Yesus. Dengan kondisi demikian mereka merasa tidak terima. Mengapa toh para murid itu tidak terima ketika ada orang di luar mereka yang kemudian mampu mengusir setan dalam nama Yesus? Mungkin mereka terganggu, keeksklusifan mereka sebagai para murid itu kemudian berkurang. Nah, kalau kemudian kita perhatikan secara teliti, apa yang disampaikan oleh Yohanes ini ada nada-nada frustasi ketika dia bilang kepada Tuhan Yesus. Dan menurut saya ada dua kemungkinan kenapa Yohanes mengucapkannya dengan nada demikian. Yang pertama, Yohanes menangkap ada persaingan antara orang dalam dan orang yang ada di luar. Sedangkan yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah Yohanes merasa takut jika nama Yesus itu kemudian dipakai secara sembarangan. Nah, sebenarnya kalau saya kemudian menghayati, kalau dalam bahasa sekarang ini sebenarnya berbicara mengenai branding. Siapa toh yang lebih layak untuk memakai merek Yesus untuk dalam kehidupan sehari-hari? Apakah orang-orang dalam atau orang luar pun boleh memakai merek Yesus dalam kehidupan mereka? Nah, dalam kondisi yang demikian ini, maka kemudian Yesus memberikan pengajaran kepada mereka, bahkan memberikan sebuah peringatan yang menurut saya cukup keras kepada para murid. Daripada mereka menyesatkan orang-orang yang baru percaya, kalau dalam bahasa Yunani itu adalah mikron. Mikron itu sebenarnya terjemahnya lebih tepatnya orang-orang yang baru percaya. Tetapi di Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan dengan bukan anak-anak kecil. Jadi terjemahnya menurut saya lebih tepat orang-orang yang baru percaya. Jadi daripada orang-orang itu menyesatkan orang-orang yang baru percaya itu, sebaiknya orang-orang mengikat lehernya dengan batu, atau memenggal tangannya, atau memenggal kakinya, atau mencungkil matanya, daripada mereka masuk ke neraka dengan badan yang utuh. Nah, kalau kita pikir-pikir lagi dengan apa yang disampaikan oleh Yesus, jangan-jangan Yesus lagi baper. Kenapa toh? Kata-katanya itu kata-kata yang keras. Apakah ketika dia sudah mau memasuki fase-fase akhir dari kehidupannya, dia kemudian juga mengalami tekanan secara psikologis dan kemudian membuat dia mengeluarkan statement yang cukup keras untuk didengar para murid? Bagi saya ini sebuah hal yang lumrah, karena ketika melihat para murid akan ditinggalkan, tetapi Yesus melihat bahwa mereka belum sepenuhnya siap, maka Yesus perlu menegaskan kepada mereka, sehingga ketika Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, mereka kemudian tetap mampu bertahan sebagai murid-murid Yesus yang setia.
Nah, Yesus memberikan penegasan kepada mereka, penyesat itu bukanlah orang yang berhasil mengusir setan dalam nama Yesus seperti yang diprotes oleh Yohanes. Penyesat itu juga bukan orang yang di luar inner circle dari Yesus. Itu adalah penyesat. Tetapi Yesus mengatakan dengan tegas siapa toh atau apa toh ciri-cirinya penyesat, yaitu ketika dia tidak mampu menjadi garam dan tidak berdamai dengan yang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita mau melihat apa toh relevansi dan refleksi yang bisa kita petik bagi kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit yang sedang kita hadapi saat ini. Yang pertama, hati-hati dengan bibit superioritas dan eksklusivitas. Ketika itu para murid merasa bahwa mereka adalah the special one. Kalau julukan special one ini biasanya kalau pemain bola sudah tahu ini adalah julukan untuk Mourinho. Tetapi mereka merasa adalah orang-orang yang terpilih, yang khusus. Sehingga mereka merasa punya privilege tertentu ketika mereka adalah orang-orang yang dipilih Yesus secara khusus menjadi murid-murid Yesus. Mereka punya kebanggaan, mereka punya sesuatu yang lebih daripada orang yang tidak dipilih oleh Yesus secara langsung. Mereka beranggapan bahwa Yesus adalah milik saya, Yesus adalah milik kami, Yesus bukanlah milik dari kamu. Dengan konsep ini sebenarnya secara tidak sadar mereka sedang mendirikan tembok yang memisahkan antara mereka dengan orang-orang yang tidak dipilih oleh Yesus secara langsung. Konsep yang mereka miliki secara tidak sadar ini sebenarnya sama dengan konsep orang-orang Farisi ketika itu yang menganggap mereka lebih suci, lebih baik, lebih punya sesuatu dibandingkan orang-orang lain. Dan sayangnya penyakit ini ternyata juga menghinggapi gereja di era sekarang. Kalau orang mau berpelayanan sebagai majelis, belum tentu dia punya motivasi yang lurus untuk melayani Tuhan. Siapa tahu dia mau melayani majelis, jadi penatua atau diaken, karena dia ingin menjadi sosok yang dianggap lebih daripada jemaat yang lain. Tapi saya yakin ini bukan dari gereja GKI Gondomanan. Itu di gereja Kerapatan Indonesia yang di sana. Bukan gereja Kristen Indonesia, tetapi gereja yang lain. Mau jadi pengurus komisi juga demikian. Ingin menunjukkan saya lebih mampu daripada yang lain. Nah, ketika orang kemudian saling menonjolkan diri, maka kemudian gereja terjadi konflik di dalamnya. Ketika terjadi konflik, maka gereja tidak lagi menjadi tempat untuk menelurkan orang-orang Kristen yang berkualitas, tetapi menjadi ajang untuk pertikaian, untuk memperebutkan pengaruh dan apapun itu. Oleh karena itu kita perlu melihat kembali apakah kita juga punya bibit-bibit superioritas dan eksklusivitas di dalam diri kita. Kalau iya, maka mumpung kita masih ada waktu, bertobatlah. Apalagi kita minggu depan memasuki perjamuan kudus. Kita perlu membuka hati kita, mengosongkan hati kita, memurnikan kembali panggilan kita. Apakah benar kita menempatkan Yesus sebagai tempat terutama, atau Yesus kita taruh di belakang kita dan diri kita menjadi tempat yang utama? Ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Biasanya kalau sudah mendengar terakhir, wah mendarangpung. Yang kedua adalah Yesus menginginkan bahwa perselisihan-perselisihan yang ada digantikan dengan perdamaian. Frase garam dan berdamai di ayat terakhir tadi, di ayat 50, ini menjadi sebuah arti yang jelas untuk melihat kembali jati diri para murid yang sesungguhnya. Lalu efeknya seperti apa? Setelah Yesus mengatakan garam, ia mengatakan berdamai
dengan orang lain. Nah, kata berdamai itu berasal dari kata eirene dalam bahasa Yunani, yaitu mengacu kepada dalam bahasa Inggris yaitu peacemaker atau pembawa damai. Kata pembawa damai ini adalah kata yang aktif, tidak sekedar kita tidak bertengkar, tetapi membangun suasana, membangun relasi yang benar, membangun relasi yang saling baik dengan yang lain. Jadi kalau saya ingin kemudian mengatakan dengan bahasa lain, apa yang disampaikan oleh Yesus adalah kalahkanlah dirimu yang selalu ingin menjadi terbesar dan superior, taruhlah dirimu di tempat yang paling belakang. Jadilah Yesus pokoknya dan kita ranting-rantingnya, bukan terbalik. Aku pokoknya dan Yesus ranting-rantingku. Saudara-saudara terkasih, saat ini kita diajak kembali melihat kehidupan kita baik secara pribadi maupun kita sebagai sebuah gereja. Apakah kita masih punya bibit-bibit superioritas dan eksklusivitas? Kalau ada, kembali lagi panggilan kita saat ini untuk bertobat. Di sisi lain, Yesus juga menginginkan bahwa perselisihan yang kita miliki harus kemudian kita selesaikan dan diganti dengan perdamaian. Karena kita adalah murid-murid Yesus, menjadi wajah-wajah Kristus yang harus menampakkan perdamaian bagi sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dalam setiap aspek kehidupan saudara masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan bangkit berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus secara online. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama dengan merenungkan beberapa pertanyaan di bawah ini. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara dalam hidup berjemaat, keluarga, masyarakat, dan dalam pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Dan maukah saudara berkorban dan menjadi berkat bagi sesama dan memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 3 Oktober 2021 mendatang. Pelayanan perjamuan kudus ini juga mengundang anak-anak yang telah menerima sakramen baptis untuk turut serta. Dimohon agar orang tua dapat mempersiapkan anak-anak untuk ikut serta dalam perjamuan kudus.
Jemaat harap menyiapkan sarana perjamuan kudus secara mandiri berupa roti tawar, atau selain roti tawar bisa juga menggunakan ubi rebus atau nasi putih, dan juga anggur. Selain anggur juga bisa menggunakan teh atau air putih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala kehidupan kami, saat ini kami bersyukur untuk pewartaan firman Tuhan yang boleh kami terima di saat ini, yang mengingatkan kembali supaya kami boleh berefleksi dalam kehidupan kami, untuk kami semakin menghilangkan bibit-bibit superioritas dan eksklusivitas dalam kehidupan kami. Dan juga ketika kami melihat bahwa kami hidup dalam perselisihan dengan sesama kami, maka kami dengan keberanian dan hati yang lapang, kami mau memperbaiki relasi kami dengan sesama kami, dan kami mengganti perselisihan dengan perdamaian. Tuhan, kami sadar akan segala keterbatasan kami. Oleh karena itu kami mohon Engkau menolong kami untuk melakukan apa yang kami terima di saat ini, sehingga sungguh hidup kami dibangun, hidup kami menjadi surat Kristus yang hidup, yang mampu dibaca oleh setiap orang yang melihat kami, dan nama Tuhan kemudian dipermuliakan. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami, hidup jemaat Tuhan di GKI Nguntumanan ini dalam naungan kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan berkati dalam setiap pergumulan yang dihadapi jemaat Tuhan, baik dalam studi, dalam pencarian pekerjaan, dalam pencarian jodoh, dalam persiapan pernikahan, dalam ketika mereka sudah menikah tetapi sampai sekarang belum dikaruniai dengan kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berkati mereka dalam setiap proses yang mereka lakukan. Berkati juga bagi saudara-saudara kami yang dikaruniai dengan kehamilan. Tuhan berkati supaya Tuhan jaga kehamilan, dan di waktu yang sudah ditentukan, ibu dan bayi dalam kandungan boleh lahir dengan selamat. Berkati para orang tua dengan segenap keberadaannya, agar mampu untuk mendidik, mengarahkan, memberikan keteladanan kesetiaan hidup kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang boleh berguna bagi sesama, dan punya kepedulian juga terhadap sesamanya. Kami serahkan juga para orang tua kami, para adiuswo, dengan segenap keberadaan mereka. Fisik boleh semakin lama semakin menurun, tetapi iman dan keyakinannya kepada Tuhan itu yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan dikala menghadapi kelemahan-kelemahan fisik. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang sakit maupun juga yang menjalani isolasi mandiri. Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan, pemulihan, dan semangat untuk senantiasa punya pikiran yang positif bahwa segala sesuatu yang mereka alami bisa disembuhkan. Karena kami punya Tuhan yang adalah dokter segala dokter dan tabib segala tabib, tetapi biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi pada kehidupan mereka. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang merawat anggota keluarganya sakit. Tuhan juga berikan mereka kesetiaan, kesabaran untuk boleh mendampingi dan berproses bersama untuk kesembuhan bagi anggota keluarganya yang sakit. Kami serahkan juga jemaat Tuhan di tempat ini yang berulang tahun. Kami serahkan secara khusus Ibu Elizabeth Triworo Hastuti, Bapak Filipus Satya Kristianto, Ibu Lucy Kristiani, Saudara Yesus bin Sirah, Ibu Marcella Indriana Ratnasari, Ibu Ratri Handayani. Tuhan berkati pertambahan usia juga menjadi pertambahan iman dan keyakinannya kepada Tuhan. Berkati juga dengan pertambahan usia ini semakin untuk punya kerinduan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan juga gereja Tuhan di tempat ini dalam setiap karya dan pelayanannya. Berkati majelis jemaat dalam tanggung jawab yang diemban untuk jemaat Tuhan di sini. Tuhan berkati agar mampu
melanjutkan apa yang menjadi tugas dan panggilannya dengan penuh kesetiaan. Setiap apa yang dipersembahkan kepada Tuhan itu menjadi berkat bagi mereka dan juga bagi jemaat Tuhan di sini. Berkati juga para pengurus komisi, korwil, karyawan dan koster gereja. Tuhan juga berkati mereka dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Berkati setiap keputusan-keputusan majelis menjadi sarana gereja di sini semakin berkembang, bertumbuh dengan menghasilkan buah yang baik. Dan buah yang baik itu kemudian juga mampu dipetik oleh jemaat dan juga setiap orang yang berinteraksi dengan jemaat Tuhan di GKI Ngondomanan ini. Berkati juga YPPN Budia Wacana, LPM Pelita Kasih, Yakum dengan segala tugas dan panggilan mereka agar mampu menjadi terang bagi sesama mereka dalam setiap aspek yang mereka jalani. Berkati juga kami sebagai gereja-gereja di Indonesia untuk juga mampu menghadirkan shalom di tengah-tengah kondisi yang serba darurat dan menakutkan seperti ini. Kami serahkan juga kondisi bangsa dan negara kami kepadamu. Berkati para pemimpin kami supaya para pemimpin kami boleh menjadi jalan berkat Tuhan untuk membawa bangsa kami keluar dari krisis yang kami alami, terutama karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati kebijakan-kebijakan yang diambil sungguh-sungguh boleh kemudian diimplementasikan sampai ke tingkat terbawah sehingga membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami serahkan keberadaan bangsa ini kepadamu, Tuhan tolong kami. Kami serahkan sepenuhnya ya Tuhan pengharapan-pengharapan kami, doa-doa kami, baik yang terucap maupun yang tidak terucap kepadamu. Berkati juga setiap masa lalu kami, pengalaman-pengalaman buruk yang sampai saat ini masih membekas dan membelenggu kehidupan kami. Tuhan tolong lepaskan dari kehidupan kami. Semua ini ya Tuhan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang juga telah mengajar kami berdoa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan yang akan kita dasari dengan membaca dari Ibrani 13 ayat 5 yang demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Persembahan dapat disampaikan melalui rekening BRI cabang Katamso dengan nomor rekening 024501008391 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan atau diserahkan langsung ke kantor gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita doakan persembahan kita. Tuhan, terima kasih sampai saat ini berkat-berkat-Mu selalu melimpah dan selalu ada pada kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu melindungi kami, menjaga kami, sehingga kami bisa hidup sampai saat ini. Dan kami bersyukur atas semuanya ini Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan kami mempersembahkan persembahan kami. Tuhan berkati apa yang kami persembahkan supaya berguna bagi pelayanan kami di GKI Gondomanan dan bagi sesama kami, sehingga nama-Mu selalu dimuliakan. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu bersyukur kepadamu apapun yang terjadi, karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita akhiri ibadah di tempat ini dan menghidupi firman yang kita terima hari ini.
Marilah kita berkarya bersama semua kalangan dan menghadirkan karya kasih Allah dalam kehidupan masyarakat dan dunia. Kita nyanyikan KJ 424 bait 1 dan 2, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada dengan menjalankan 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi bepergian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.